أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, rekan sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pagi yang berkah ini dengan mengucapkan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai segala nikmatnya, segala karunia-Nya, segala eh, hidayahnya ya kepada kita semua. Kita masih merasakan kesempatan untuk bermujahadah dalam majelis-majelis ilmu, masih merasakan nikmatnya beribadah mulai dari yang wajib hingga yang sunnah, masih bisa merasakan eh, nikmat kesehatan barangkali ya, yang itu bisa kita optimalkan untuk menjalankan misi kita dalam berkehidupan kita di dunia sebagai bekal nanti ketika kita menghadap Allah SWT kelak di akhirat. Salawat serta salam tentu saja terus kita haturkan, kita sampaikan kepada teladan utama kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, muslim muslimat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang cukup apa ya, bisa dibilang nggak banyak dari muslimin muslimat yang tahu ya. Beberapa juga barangkali pertama kali mendengarkan istilah ini yaitu perang Siffin, dan juga di sisi yang lain ini adalah materi yang cukup ya krusial ya karena berada di fase-fase akhir zaman generasi terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini yaitu Khulafaur Rasyidin, dan juga di sisi yang lain ini adalah fase kehidupan generasi muslim yang penuh dengan fitnah ya. Dan pada akhirnya hingga hari ini dijadikan sebuah bahan yang sangat empuk gitu ya, sangat konten-konten yang sangat renyah ya yang dilemparkan ke publik apalagi di era sosial media ini untuk mewacanakan bahwa Islam ini lahir dari konflik ya, Islam ini lahir dari perebutan kekuasaan, Islam ini lahir dari pertumpah darahan. Bahkan ini menjadi sebuah counter yang sangat apa ya, ironi buat kita. Nah, duduk perkaranya bagaimana, perang Siffin ini kedudukannya seperti apa, mungkin dalam kesempatan yang berkah ini izinkan saya berbagi ininya ya, informasi sejarahnya seperti apa. Karena memang ini cukup penting. Saking pentingnya beberapa ahli ilmu itu sering mengangkat sejarah-sejarah dalam kitab-kitabnya, dalam kajian-kajiannya itu era-era yang seperti ini ya, era-era fitnah, era-era nggak enak seperti ini ya. Salah satunya adalah Imam Ahmad ya, kalau tidak salah beliau pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Imam, kenapa kok sering mengangkat topik-topik yang konflik seperti ini?" gitu. Dan mengapa kok yang diangkat adalah zamannya Ali gitu ya. Dan dengan wibawanya ya, Imam Ahmad mengatakan, "Ya siapa lagi gitu ya, kita mau belajar manajemen konflik itu dari mana lagi selain dari Ali bin Abi Thalib." Karena dengan kita belajar era fitnah seperti ini, kita bisa tahu bagaimana generasi terbaik itu menarik solusi-solusi atas permasalahan yang ada. Kita tidak pernah menjumpai konflik seperti ini ya, sekompleks ini di era Abu Bakar. Kita juga tidak menjumpai di era Umar, apalagi Umar itu kan penuh dengan kabar gembira, penuh dengan penaklukan, kemudian penuh dengan kesejahteraan, kemakmuran gitu. Begitu juga dengan Utsman di awal-awal pemerintahan ya damai gitu ya, tidak ada konflik-konflik yang berkepanjangan. Tapi beda dengan era Ali. Allah hadirkan sebuah permasalahan dengan harapan
bisa menjadi sebuah teladan buat kita semua yang hidup di akhir zaman ini, bagaimana manusia-manusia terbaik itu mengambil sebuah solusi untuk permasalahan mereka. Baik, sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya sedikit me-refresh ya, eee, bahwa klasifikasi fitnah mungkin yang sudah kita sajikan di pertemuan yang sebelumnya itu dibagi menjadi 2 di era Ali bin Abi Thalib ini. Jadi fitnah pra-tahkim dan fitnah pasca-tahkim. Di mana pra-tahkim ini ada 3 ya, dan satu topik sudah kita bahas yaitu Perang Jamal, bukan perang ya, tragedi ya. Tragedi Jamal di mana ada meletus sebuah pertempuran di situ antara kubu Bunda Aisyah radhiyallahu anha dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah perang Siffin, kalau ini beneran perang ya, beda dengan tragedi Jamal. Kalau tragedi Jamal kita sudah, me-refresh sedikit bahwa itu bukan sama sekali tidak apa ya, tidak ada niatan perang di situ. Tapi ternyata ada orang-orang atau, manusia-manusia yang jahat yang mencoba untuk mengambil keuntungan, menebar konflik sehingga terjadi pertempuran. Kalau Siffin ini benar-benar perang ya, antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Dan ketiga diakhiri dengan tahkim. Dan fitnah pasca tahkim ada disorientasi isu serta munculnya Khawarij. Ini juga materi yang sangat, dalam ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim ke perang Siffin. Ada sebuah statement, mungkin nggak sebuah ya, 2 lah, 2 buah statement kutipan yang coba saya hadirkan di sini untuk mencoba memahami bagaimana sih persoalan Siffin itu gitu. Karena ada sebuah nuansa yang sangat berbeda ketika ada 2 kubu yang saling berperang, tetapi di sini kaum muslimin semuanya yang terlibat. Dan bagaimana perasaan atau sisi psikologis kaum muslimin pada saat itu. Ada dua testimoni di sini. Yang pertama adalah yang dialami oleh seorang tabi'in ya, beliau bernama Abu Al-Aliyah Ar-Rifai. Beliau wafat tahun 90 Hijriah. Beliau saksi mata perang Siffin, pelaku perang Siffin. Dia pernah menuturkan, ini dikutip oleh Ibnu Sa'ad ya di Tobaqotnya ya, Tobaqot Al-Kubra. Beliau mengatakan, "Di masa Ali dan Muawiyah, aku itu masih muda. Bagiku, saat itu perang itu lebih menarik hasratku daripada makanan lezat." Ini sebuah ungkapan bahwa bagaimana Abu Al-Aliyah ini suka medan jihad ya. Ya, kita maklum karena sejak era Umar, Utsman, dan Ali ini, Umar ya terutama itu kan banyak sekali futuhat-futuhat. Dakwah dan ekspansi Islam ini kan sudah sangat meluas, tetapi justru mendapatkan tantangan berupa, apa ya, perlawanan secara fisik dan militer dari musuh-musuh Islam. Nah itu banyak sekali medan jihad yang disajikan. Nah Abu Al-Aliyah ini hobinya itu, hobinya perang, menjadi mujahid ya. Nah kemudian terjadi pertempuran Siffin ini. Aku menyiapkan perlengkapan tempur, lalu mendekati ke arena pertempuran. Sesampainya di sana, aku dikejutkan dengan pemandangan 2 pasukan yang tidak terlihat ujungnya. Ini benar-benar dahsyat ya, saking banyaknya itu Abul Aliyah mengungkapkan 2 pasukan ini nggak terlihat ujungnya itu di mana gitu. Beliau melanjutkan, beliau terkejut dengan fenomena ini. Apa? Di satu kubu itu pasukan pada memekikkan takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi di kubu lawannya dibalas dengan pekikan takbir juga. Jika satu kubu mengucapkan tahlil, maka akan dibalas juga dengan tahlil di kubu lawan. Melihat itu ya, ini langsung apa ya, langsung shock gitu mungkin ya Abul Ali ya. Aku berkata pada diri sendiri, mana di antara 2 kubu itu yang aku posisikan sebagai kafir dan mana yang kuposisikan sebagai mukmin. Ya, wajar selama ini Abul Aliyah mengalami peristiwa jihad itu melawan kaum kafir gitu ya. Jelas, semangatnya benar semangat-semangat fisabilillah, nahi mungkar dan seterusnya gitu. Nah, tapi tidak dengan perang Siffin ini. Beliau tidak bisa membedakan ini aku harus membela yang mana, bingung beliau. Tanpa menunggu waktu lama, seketika itu juga aku pulang dan meninggalkan mereka. Ini pemandangan yang menarik. Dan
yang di posisi Abul Aliyah ini nggak sedikit, nggak satu 2 orang, banyak yang seperti ini. Bahwa dari awal dalam perang ini, eee, masing-masing kubu itu tidak, menggebu-gebu untuk menghabisi lawannya, itu satu. Dan yang kedua, perang ini membingungkan banyak pihak termasuk Abu Al-Aliyah ini. Dan akhirnya, beliau memutuskan untuk mundur. Juga jadi bisa dibayangkan ini situasi yang sangat tidak sederhana, nggak bisa dibayangkan gitu. Dua kubu sama-sama muslim, sama-sama taat, bahkan ada sahabat di dua kubu itu radhiyallahu anhum, dan apa ya, motivasinya justru tidak, untuk apa ya, nanti coba ada fenomena menarik nanti ketika, terjadi kecamuk perangnya ya. Ada lagi, yaitu testimoni dari Abdullah bin Amr bin Ash. Ini anaknya Amr bin Ash, seorang sahabat senior. Amr bin Ash itu, yang meskipun belakangan ya masuk Islamnya ya, di tahun berapa ya, 6 atau 7 Hijriah, tapi juga luar biasa ini tokoh-tokoh yang sangat penting dalam futuhat Islam ya. Abdullah bin Amr bin Ash ini bersama ayahnya itu di kubunya Muawiyah. Di kubunya Muawiyah dan otomatis mendukung Muawiyah. Dan Amr bin Ash ini jauh lebih senior dari Muawiyah. Apa kata Abdullah bin Amr bin Ash? Ini terjadi dialog di sini. Muawiyah itu bertanya kepada Amr bin Ash, "Mengapa engkau bergabung dengan kubuku? Mengapa engkau bergabung dengan kami? Bergabung dengan kubu ini?" Gitu. Muawiyah nanya. Abdullah menjawab, "Dulu ayah mengadukanku kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata, 'Taatilah ayahmu selama dia hidup.'" Jadi dulu pernah ada sebuah peristiwa, Amr bin Ash ini ngadukan anaknya Abdullah bin Amr. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah nasihat kepada Abdullah. Ya, Abdullah masih remaja kan pada saat itu. Eee, Dinasihati sama Rasulullah, "Taatilah ayahmu selama dia masih hidup. Jangan menyalahinya." Karena itulah, karena statement Rasulullah ini yang menjadikan alasan Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As itu untuk bergabung di kubu Muawiyah. "Karena itulah aku bergabung bersama kalian. Andai kata tidak ada statement ini, aku tidak bergabung dengan kalian. Jadi aku berada di sini bukan karena ingin berperang, karena ingin menjalankan perintah dari Rasulullah SAW, menjalankan sunnah dari Rasulullah, agar tidak meninggalkan ayah." Nah, padahal ayahnya Amr bin As ini gabung di Muawiyah. Seperti itu, bayangkan. Abdullah bin Amr bin As berada di kubu Muawiyah, tapi dengan lantang, "Aku berada di kubu ini karena ayahku, bukan karena engkau atau karena apa ya, karena, eee, visi atau misi yang dijalankan kubu ini," gitu. Sekali lagi, permasalahan Siffin ini apa ya, ada kebingungan yang tidak mudah untuk dicerna oleh siapapun. Ini peristiwa yang tidak biasa dan untuk memahaminya, nah coba kita tarik ke belakang agar kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif ya tentang peristiwa Siffin ini. Nah, kita coba memahami bagaimana sikap politik Syam. Perlu diketahui bahwa Muawiyah itu sebelumnya itu menjabat sebagai gubernur Syam. Gubernur Syam. Jadi Suriah, Al-Quds, ya, Jordan dan sebagainya itu kan daerah Syam. Dan itu daerah sangat luas, makmur, sangat kuat juga, strategis juga posisinya. Jadi Muawiyah itu berada di situ. Dan Muawiyah itu adalah bagian dari keluarga besar Utsman bin Affan. Nah, jadi kalau Utsman bin Affan itu, Utsman bin Affan, bin Abdul Al-Ash, bin Umayyah, bin Abdi Syams. Jadi sama-sama Bani Abdi Syams. Kalau Muawiyah itu Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams. Jadi satu keluarga, sama-sama Bani Abdi Syams. Jadi posisi Muawiyah ini adalah dalam rangka juga ikut menuntut kepada Ali kasus pembunuhan Utsman. Jadi gitu. Jadi kronologinya seperti ini. Eee, Setelah Utsman terbunuh, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, salah satu Ummul Mukminin,
namanya kalau nggak salah Romlah ya, Romlah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ini salah satu istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, itu pasca ke pembunuhan Utsman, itu mengirim baju yang dikenakan Utsman saat beliau dibunuh dan masih berlumuran darah kepada Muawiyah yang ada di Syam. Saudaranya kan, ini Muawiyah ini adiknya ya, adik kandungnya. Eh, saya kurang tahu adik kandung atau enggak, tapi yang jelas kalau, Ummu Habibah ini binti Abu Sufyan kan ya, kalau Muawiyah juga bin Abu Sufyan. Nah, ini dikirim bajunya yang sedang apa, yang sedang dikenakan oleh Utsman ketika beliau terbunuh itu dikirimkan kepada, Muawiyah ke Syam melalui Nu'man bin Bashir. Ketika kemudian itu Muawiyah menerimanya, kemudian berpidato di Masjid Damaskus sambil menunjukkan baju tersebut kepada seluruh hadirin para penduduk Syam pada saat itu. Muawiyah ingin menggugah perasaan semua penduduk Syam, ingin mengangkat emosinya ya, untuk satu tujuan, agar kita bersemangat menuntut kisos para pembunuh Utsman kepada khalifah yang itu sudah legitimate ya pada saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, karena ya, apa ya, ini peristiwa yang sangat getir gitu ya. Kok bisa ya Utsman bin Affan sendirian terbunuh di bulan suci, di tanah suci, di tempat yang paling mulia pada saat itu di Madinah, dan tidak ada satupun sahabat yang pada saat itu ya, dalam tanda kutip membela ya pembunuh-pembunuh Utsman. Kita sudah membahasnya dulu kenapa, tapi yang jelas ini membuat emosi berkecamuk oleh Muawiyah dan itu disebarkan ke seluruh penduduk Syam. Tuntutan ini jelas ya beralasan, jangankan Muawiyah ya yang posisinya sebagai keluarga, seluruh kaum muslimin itu juga ya sebenarnya menghendaki ini, kisos segera ya. Pelaku pembunuhan ini bisa dilaksanakan, dieksekusi secara segera. Dan yang dituntut adalah Ali sebagai khalifah pada saat itu. Sebagai posisi tertinggi dalam penegakan hukum. Jadi kalau hukum Islam, kisos itu nggak boleh ini ya, nggak boleh pribadi. Harus dilaksanakan oleh negara pada saat itu. Ya pemerintah yang sah. Dan ini benar, Ali yang bertanggung jawab. Tapi, nah, kita sudah sedikit menyinggungnya, bahwa Ali itu tidak pernah berpikir untuk membatalkan atau tidak melaksanakan hukum Allah ini. Jadi Ali itu tidak sama sekali tidak membiarkan, ya ingin juga segera menyelesaikannya, ingin menegakkan kisos ini juga. Tetapi situasi di lapangan Ali itu mengalaminya sendiri ya, itu nggak mudah ya, nggak mudah. Karena yang Ali tangkap fenomenanya pada saat itu bahwa pembunuh Utsman ini, gerombolan ini adalah gejalanya sistemik gitu ya, bukan orang per orang. Sehingga ketika Ali langsung gegabah mengeksekusi itu akan rentetannya sangat banyak sekali. Sehingga Ali mencoba untuk pendekatan persuasif untuk menyelesaikannya juga secara sistemik. Jadi nggak langsung dieksekusi. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Muawiyah itu juga sebenarnya sama atau mirip dengan yang dituntut oleh Bunda Aisyah di tragedi Jamal kemarin kan. Bunda Aisyah juga gregetan gitu kan, kenapa kok Ali tidak segera mengeksekusi? Tapi bedanya Bunda Aisyah itu pendekatannya tidak frontal, tidak langsung melawan, tetapi berusaha juga persuasif mengajak kaum muslimin agar mengkondusifkanlah pada saat itu untuk islah. Sehingga Bunda Aisyah pergi berangkat ke Basra untuk mencoba untuk ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ali pun juga berangkat di sana untuk klarifikasi, tapi ternyata terjadi tragedi Jamal. Nah, Bunda Aisyah itu seiring senada dengan Ali meskipun juga ingin menuntut segera penyelesaian, tetapi berbeda dengan Muawiyah. Sikap politik Muawiyah ini ya harus segera dieksekusi, harus segera. Jadi bobot tuntutannya agak berbeda antara Muawiyah dengan Bunda Aisyah. Kalau Bunda Aisyah itu mencoba untuk membantu Ali dengan cara yang agak sedikit berbeda manuvernya, sedangkan Muawiyah frontal langsung melawan ya. Jadi jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut, berbulan-bulan ini tidak dieksekusi, itu bahaya. Itu menurut Muawiyah. Nah, sedangkan Ali posisinya Muawiyah itu sebagai gubernur Syam itu wilayahnya luas, punya power dan pendukungnya nggak sedikit, banyak banget. Kekuatan bersenjata semua. Nah, Muawiyah ini ada iringannya tuntutan jadi mencoba untuk menekan Ali dengan sebuah keputusan bahwa Muawiyah tidak atau lebih tepatnya belum mau untuk berbaiat
kepada Ali. Nah, beda dengan Bunda Aisyah. Kalau Bunda Aisyah juga didukung oleh Zubair, Tolha juga pada saat itu tuh berbaiat kepada Ali. Kalau Muawiyah enggak, sebagai dalam tanda kutip ancaman gitu ya kepada Ali, aku tidak akan berbaiat sebelum para pelaku pembunuh Utsman itu dieksekusi, dikisos. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Muawiyah bersama segenap penduduk Syam menolak berbaiat kepada Ali sebelum Ali mengkisos para pembunuh Utsman. Jelas ya, di sini tuntutannya Muawiyah keras. Sikap mereka ini dibuktikan dengan penolakan penduduk Syam terhadap pengangkatan Sahal bin Hunayf sebagai gubernur Syam yang baru untuk menggantikan Muawiyah. Jadi Ali itu mencoba untuk ini ya, mengkondusifkan suasana dengan mengganti gubernur Syam. Tapi Muawiyah dan penduduk Syam itu menolak, menolak. Nah, ini juga sudah mulai ada sedikit, apa nih ya, sedikit, ya sedikit menyimpangkanlah dari Muawiyah. Seharusnya kan sebagai khalifah, ditaati gitu ya, keputusannya, penggantian itu. Tetapi ya itu tadi, karena ada dasar emosi yang meluap-luap, itu akhirnya mereka mengancam untuk tidak berbaiat sebelum itu tadi, pembunuh Utsman itu dieksekusi. Dan alasan paling utama penduduk Syam menolak berbaiat kepada Ali adalah persoalan penegakan hukum hudud terkait pembunuhan Utsman. Mereka memandang pelaksanaan hudud ini harus didahulukan daripada baiat. Nah, ini masalah sebenarnya. Ada perbedaan perspektif juga antara kubu Muawiyah dengan Ali. Kalau Ali ya baiat dulu gitu ya. Kalau Muawiyah enggak, kisos dulu baru kita akan berbaiat kepadamu. Karena itu sudah berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan. Berbulan-bulan ya. Itu tidak ada terlihat alim untuk gelagat menyelesaikan permasalahannya kan. Memang Ali mencoba untuk mencari akarnya kan ya. Nah itu ditangkap Muawiyah, ini nggak boleh lama-lama. Oleh karenanya ya udah diancam nggak kita tidak akan berbaiat sebelum kisos itu berlangsung. Wah, semakin memanas. Nah, penduduk Syam menyatakan kami tidak akan membaiat pihak yang melindungi para pembunuh Utsman. Wah, ini sudah mulai berkembang itu isunya. Bahwa ada anggapan bahwa Ali itu justru melindungi pembunuh Utsman. Itu sempat beredar gitu ya isu ini. Tapi intinya itu tadi segera kisos. Dan tidak hanya sampai di sini, pengembangan isunya juga mulai semakin tidak terkendali. Sikap politik Muawiyah dan Syam ini berkembang. Mereka menuntut Ali untuk menyerahkan, udah deh nggak usah dieksekusi oleh pemerintah, bawa saja seluruh pembunuh Utsman itu ke Muawiyah di Syam untuk dieksekusi. Karena Muawiyah sebagai keluarga Utsman merasa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk menuntut hak Utsman. Muawiyah merasa memiliki otoritas sebagai wali Utsman untuk menyelesaikan kasus hukum ini sampai tuntas. Nah, ini poin yang kedua ini ya. Jadi eh, isu atau anggap apa namanya permintaan Muawiyah untuk dan penduduk Syam ya untuk menyerahkan para pembunuh Utsman itu ke Muawiyah untuk dieksekusi oleh Muawiyah itu sebenarnya usulan yang cukup problematik ya. Karena memang ya itu tadi pelaksana eksekutor hukum hudud itu ya atau kisos ini itu ya harus pemerintah, nggak boleh orang per orang agar lebih objektif dan ini ya ya secara legal syar'inya seperti itu. Tetapi Muawiyah nggak, tidak hanya sekedar dieksekusi, yang mengeksekusi harus kami yang ada di Syam. Wah, berkembang seperti itu. Itu poin kedua. Nah, poin yang ketiga ini juga masalah. Iya, sebagai keluarga Muawiyah menuntut dan ingin menyelesaikan kasus ini secara profesional gitu ya. Yang harus diselesaikan gitu. Nah, menariknya Muawiyah ini di poin yang ketiga ini ya, bukan keluarga inti dari Utsman sebenarnya. Artinya tuntutan Muawiyah untuk ya serahkan kepada kami yang mengeksekusi itu juga sebenarnya tidak mendasar gitu ya. Jika mengatasnamakan keluarga.
Iya, memang dari bani yang sama antara Muawiyah dan Utsman, Bani Abdi Syams, tapi bukan keluarga inti. Sedangkan keluarga inti Utsman yang ada di Madinah itu ya sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Ali. Mereka ya menyelesaikan atau menyerahkan penyelesaian itu kepada Ali. Jadi ada perbedaan di sini. Jadi 2 poin ini ya, bahwa Muawiyah ingin mengeksekusi langsung dan itu atas dasar, bahwa aku adalah bagian dari keluarga Utsman itu sebenarnya cukup tidak mendasar. Jadi ada sedikit, apa namanya, problematik di sini isunya. Karena sudah berkembang sedemikian rupa gitu. Oke. Akhirnya Muawiyah mengirim surat kepada Ali. "Jika tekadmu benar-benar tulus, maka kuasakan kami untuk mengeksekusi para pembunuh Utsman." Lihat ini, sudah berkembang ini kan isunya dan ini ya agak-agak tidak sesuai dengan, syariat yang berlaku pada saat itu. "Kami akan membunuh mereka karena telah membunuh Utsman dan kami akan segera membaiatmu." Nah, ini jelas ya, Muawiyah ingin akan membaiat Ali setelah pembunuh Utsman ini atau para penjahat, pelaku pembunuhan Utsman ini semuanya sudah dikisos. Tapi jika tidak, maka engkau dan pendukungmu tidak akan mendapatkan apapun dari kami selain pedang. Wah, sudah mulai nada-nada ancaman di sini. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, kami akan mengejar para pembunuh Utsman di darat dan laut sampai kami berhasil membunuhnya atau arwah kami yang menghadap Allah wassalam. Nah, jelas ini mengancam stabilitas internal kaum muslimin pada saat itu di bawah kepemimpinan Ali ya. Tapi jika berbicara dari hukum legal syar'inya, kita tidak boleh melupakan dasar masalahnya. Meski ada potensi penyimpangan di sini, gitu ya. Kan isunya mulai menyimpang gitu kan ya. Muawiyah nggak mau baiat, Muawiyah ingin mengeksekusi pembunuh Utsman kayak gitu ya. Bahkan beberapa ahli mengatakan ya memang Muawiyah sudah ada penyimpangan di sini, ada manuver yang sudah tidak sesuai dengan koridor gitu ya. Tetapi akar masalahnya tetap satu, apa? Ini bukan perebutan kekuasaan. Akar masalahnya bukan perebutan kekuasaan. Akar masalahnya yaitu ya permasalahan pembunuhan Utsman ini. Itu. Jadi Muawiyah sebagai seorang Muslim, apalagi bagian dari keluarga, betul-betul ingin menyelesaikannya dengan tuntas gitu. Jangan sampai jadi apa ya, permasalahan yang bertumpuk-tumpuk atau residu dan lain sebagainya seperti itu. Siapa sih yang nggak terguncang dengan masalah ini ya? Nggak hanya Muawiyah kan ya, seluruh kaum muslimin terguncang dengan tragedi pembunuhan Utsman ini. Tapi posisi Muawiyah sadar bahwa dia punya kekuatan sebagai gubernur Syam, wilayah Islam yang paling luas, yang paling makmur, yang paling memiliki potensi macam-macam lah. Mulai dari militer, sumber daya alam dan sebagainya kan Syam kan subur. Jadi Muawiyah punya power dan powernya ini dijadikan apa ya bahan untuk menekan Ali untuk segera menyelesaikan masalah. Jadi di sini ya gregetan juga sebenarnya Muawiyah, tapi gregetannya cukup keras gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Muawiyah berambisi menjadi khalifah? Ini kan isu yang sampai hari ini sangat berkembang dan digoreng oleh musuh-musuh Islam gitu ya, para orientalis, kaum Syiah yang membenci Islam itu kan ngangkat ini bahwa Muawiyah dan Ali perang Siffin itu rebutan kekuasaan. Tuh, itu buktinya ketika Ali selesai, Muawiyah yang menjadi khalifah. Nah, mari kita buktikan dengan sebuah riwayat dan dari berbagai sudut pandang. Apakah Muawiyah memiliki ambisi untuk menjadi khalifah dan ingin merebut kekuasaan dari Ali? Apakah sikap politik Muawiyah ini dengan menolak berbaiat itu berlanjut ke perang Siffin dan itu dalam rangka merebut kekuasaan dan mengkudeta Ali? Nah, seperti itu. Nah, ini salah satunya ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musnaf ya, dan ini syaratnya hasan. Muawiyah berkata, "Ma qataltu Ali illa fi amri Utsman." Aku tidak memerangi Ali melainkan karena soal pembunuhan Utsman. Clear di sini. Aku itu nggak ada motif yang lain kecuali hanya untuk menyelesaikan.
pembunuhan Utsman ini. Abu Muslim Al-Khawlani bersama rombongan menemui Muawiyah. Mereka bertanya, ini sebuah seorang utusan ya, engkau ini ingin menjadi pesaing Ali atau merasa setara dengannya dengan melakukan manuver ini gitu ya. Dengan tidak berbaiat, mau mengancam dengan perang. Apa kata Muawiyah? Muawiyah menjawab, enggak, sama sekali tidak. Aku tahu betul bahwa Ali itu lebih utama dariku. Lihat, ini testimoni dari Muawiyah. Ali itu lebih utama dariku. 10 sahabat ini dijamin masuk surga. Orang yang pertama kali masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah, yang mendampingi Rasulullah, jelas. Sahabat tahu posisi Ali itu sangat mulia. Begitu juga Muawiyah. Dan dia itu lebih berhak ya, menjadi khalifah itu memang pantas Ali jadi khalifah. Yang memimpin kaum muslimin itu ya Ali yang pantas, bukan aku. Akan tetapi, bukankah kalian semua tahu bahwa Utsman itu telah dibunuh secara zalim? Dan aku ini adalah anak pamannya. Aku ini kerabatnya yang paling dekat. Aku ini hanya sedang menuntut balas atas pembunuhan Utsman. Katakan kepada Ali, agar dia menyerahkan para pembunuh Utsman kepadaku, maka aku akan berbaiat kepadanya. Ini di Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar, tertuang. Kemudian di Syir Alamun Nubala di Imam Az-Zahabi juga tertuang di situ. Clear ya, bahwa di situ ada statement justru Muawiyah ini mengakui posisi Ali. Nah, di sini Ali otomatis menolak kan ya. Ali kan nggak mau. Karena ya sesuai hukum syari yang berlaku pada saat itu, ya hukum Islam ya. Itu ya yang harus mengeksekusi para penjahat-penjahat pembunuh Utsman ini ya pemerintah gitu ya. Karena memang Muawiyah satu sisi tidak boleh dan tidak bisa mendikte Ali. Ali memang nggak bisa ya menyerahkan para pembunuh Utsman itu karena memang ya sebenarnya tidak dalam kendali Ali gitu ya. Memang mereka semua berada dekat dengan Ali, berada di Madinah pada saat itu dan nanti juga berpindah ke Kufah ya. Tetapi Ali tidak bisa menyerahkan mereka sepenuhnya gitu. Ini pembunuh Utsman silakan eksekusi sendiri. Itu nggak bisa karena mereka jumlahnya nggak sedikit. Kemudian juga ada aktor intelektualnya di belakangnya sehingga ya Ali kesulitan untuk membawa mereka gitu. Nah, ada satu lagi testimoni dari ulama besar yaitu Ibnu Taimiyah. Kita tahu ya nama beliau, Syekhul Islam yang sangat terpandang ilmunya, ke besaran ininya ya, karya-karyanya. Dan lagi-lagi beliau termasuk juga ulama yang juga concern mengangkat isu-isu fitnah ini sebagai pelajaran ya dan ditulis dalam kitab-kitabnya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Muawiyah ini tidak pernah mengangkat dirinya sebagai khalifah dan tidak dibaiat sebagai khalifah saat berperang melawan Ali. Lagi-lagi jelas ini statement dari dari Ibnu Taimiyah. Muawiyah tidak memimpin pasukan untuk berperang melawan Ali dalam statusnya sebagai khalifah ataupun merasa dirinya berhak menjadi khalifah. Semua orang membenarkan hal itu dan Muawiyah pun menyatakannya kepada setiap orang yang bertanya kepadanya. Di sini uh, jelas ya, clear apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa Muawiyah itu motifnya dan ini juga sebenarnya ditangkap oleh seluruh kaum muslimin pada saat itu. Karena framing perebutan kekuasaan itu sebenarnya ya setelah itu baru diangkat isu-isunya. Pada saat itu kaum muslimin beranggapan ya ini hanya kasus pembunuhan Utsman saja gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah motifnya cuma itu aja, tidak ada motif sama sekali kudeta, pengambilan kekuasaan dan yang lain-lain. Seperti itu ya. Jadi di sini ada dua perspektif ya. Terus kita coba pahami bersama-sama. Uh, Ali inginnya udah deh bayat dulu agar stabilitas nasional itu ya, internal kaum muslimin itu semakin stabil, kondusif, baru kita selesaikan bareng-bareng. Kalau Muawiyah enggak bisa. Biar segera tuntas ya, eksekusi dulu mereka, itu akan menjadi syarat untuk aku berbaiat kepadamu. Ya, sekali lagi ini secara hukum nggak bisa diterima.
Kalau baiat itu ya nggak ada syaratnya sebenarnya. Ya udah baiat saja sebagai konsekuensi sebagai seorang, muslimin pada saat itu. Dan secara kapasitas ya Muawiyah juga mengakui sendiri bahwa Ali kan lebih utama juga. Tapi ya gimana lagi gitu. Di sini ada unsur emosi ya bisa dibilang seperti itu. Aspek psikologisnya sangat 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 menonjol sekali di kubu Syam, di kubu Muawiyah. Dan kita tahu ya seperti yang sudah kita singgung tadi bahwa artikel-artikel, tulisan-tulisan para orientalis, para penulis-penulis Syiah itu mengangkat sampai detik ini bahwa pertikaian ini adalah perebutan kekuasaan. Dan ini sebenarnya terbantahkan secara ilmiah gitu ya, karena problem utama sesungguhnya memang, kasus pembunuhan Utsman tadi. Oke, bagaimana sikap dan reaksi Ali? Dan ini yang menjadi momentum munculnya perang Siffin akhirnya bisa meledak. Nah, dalam rangka perombakan birokrasi, setelah pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, Ali memutuskan untuk mencopot Muawiyah dari jabatannya sebagai gubernur Syam. Namun Muawiyah dan penduduk Syam, wah, nggak hanya Muawiyahnya yang menolak, penduduknya itu menolak karena sudah diangkat isu emosi tadi itu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib memandang penolakan baiat ini merupakan pelanggaran. Jelas pelanggaran ini. Dari sisi ini pelanggar. Muncul bibit perpecahan dan semakin menyulitkan urusan negara, terutama dalam soal penyelesaian kasus hukum pembunuhan Utsman. Dan di sini sebenarnya Ali tidak langsung menindak tegas. Karena pembunuhan Utsman, ya, maksudnya menindak tegas itu langsung apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini pelanggaran, oke langsung dieksekusi gitu ya, langsung kita serang. Enggak seperti itu. Jadi ada waktu di sini. Jedanya cukup lama antara pembunuhan Utsman dengan terjadinya perang Siffin itu terjadi atau, jedanya kurang lebih selama 1 tahun. Jadi ada waktu yang sangat panjang di sini untuk saling berkomunikasi dan dialog antara dua kubu sebenarnya. Dan di sini Ali menawarkan opsi-opsi damai kepada Muawiyah. Kan Muawiyah kan yang ngancam duluan sebenarnya kan. Tapi Ali menangkap, oke lah didialogi dulu, diberikan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kan di sini memang Ali pada dasarnya ya ingin menginginkan persatuan, nggak ingin konflik sebenarnya. Tapi akhirnya di sini mentok, mentok, tidak bisa. Ali berkali-kali menyurati Muawiyah terkait tentang baiat dulu gitu ya. Tapi Muawiyah tidak memberikan jawaban. Setelah 3 bulan, Muawiyah membalas melalui seorang utusan. Ketika Ali bertanya tentang pesan dan dibawanya, utusan tersebut berkata, ini pesan Muawiyah ya kepada Ali. Aku datang dari orang-orang yang hanya menginginkan pembalasan atau kisos. Semuanya siap membalas. Aku meninggalkan 60.000 orang dewasa yang menangisi baju Utsman yang digunakan untuk menutupi mimbar Masjid Damaskus. Ini ada di Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir ya. Jadi tetap kekeh Muawiyah tidak mau berbaiat, bahkan menyiapkan pasukan untuk mengeksekusi itu. Nah, Ali menginisiasi penyerangan ke Syam dengan alasan mereka berada pada posisi sebagai pemberontak atau bugot. Nah, di sini disimpulkan bahwa yang menginisiasi penyerangan itu adalah Ali. Ali yang menyerang duluan sebagai sebagai pemerintahan yang sah menangkap ini ada peluang kekacauan. Akhirnya ya Ali memutuskan untuk berangkat menyerang Syam. Ini sudah 1 tahun loh ya, nggak langsung. Jadi Ali mencoba untuk pendekatan persuasif, dialog, mengirim utusan, surat dan sebagainya. Ada waktu yang panjang ya, tetapi gagal. Dari sinilah Ali menuju Siffin. Nah, tapi sebelumnya di kubu Ali itu sebenarnya ada 2 sikap yang berbeda yang diperlihatkan oleh para sahabat-sahabat utama ya pada saat itu ya. Sejumlah sahabat utama itu mengambil sikap netral. Artinya mereka berbaiat kepada Ali,
Mereka mengakui Ali menjadi khalifah, tapi tidak turut kepada perang Siffin. Dan Ali membiarkan ijtihad sahabat-sahabat itu, nggak masalah. Dan ini akan menjadi, kubu yang lain ya, yang tidak masuk ke dalam, konflik-konflik ke depannya gitu. Mereka mencoba untuk, mengadakan perbaikan internal di kaum muslimin. Nah, ada kemudian sikap yang kedua, orang-orang yang terdekat dengan Ali juga, itu memberikan masukan kepada Ali. Ini ya, yang netral ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Muhammad bin Maslamah, ada Abdullah bin Umar, dan lain sebagainya. Itu netral, artinya berbaikat kepada Ali, tapi tidak ikut konflik perpecahan atau mungkin pertempuran, baku hantam di lapangan, ya tidak ikut itu. Tapi bukan berarti orang-orang kubu yang netral ini ya, sahabat-sahabat utama yang netral ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar itu diam saja, menghindari dari dari konflik gitu ya, lari dari masalah, enggak. Mereka justru membangun sebuah, strategi untuk pembinaan generasi yang baru nanti, itu menarik ya. Contohnya nanti Abdullah bin Umar, kan itu nggak ikut konflik sama sekali, mulai dari ini Siffin, nanti ke tragedi-tragedi yang lainnya, kemudian juga, eee, di zamannya Bani Umayyah nanti ya, Yazid kalau nggak salah, Yazid bin Muawiyah itu kan konflik terus gitu ya. Itu Abdullah bin Umar sampai di titik itu nggak ikut-ikutan. Beliau sibuk di kubu yang netral menyiapkan generasi untuk perbaikan. Dan lahirlah di situ nanti generasi, Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Itu ini keren ini. Pola sebenarnya ini sebenarnya harus bisa ditangkap oleh kaum muslimin ya untuk merubah, keadaan. Di satu sisi ada Hasan juga nih, mohon maaf, putranya Ali bin Abi Thalib. Sempat memohon kepada ayahnya untuk membatalkan keputusannya untuk perang ke Siffin melawan Muawiyah. Hasan berkata, "Ayah, sudahlah batalkanlah keputusanmu ini, karena akan banyak darah kaum muslimin yang tertumpah dan menyebabkan perselisihan di antara mereka." Tapi ternyata enggak, ini enggak bisa dibiarkan. Ali tetap menyiapkan pasukan, meski masih berusaha mengirim Jarir bin Abdullah di detik-detik terakhir peperangan itu ya, masih mengirimkan utusan untuk mengusulkan jalan damai kepada Muawiyah. Tapi ternyata ya itu tadi, tetap mentok, tidak bisa. Pemimpin pasukan Irak terdiri dari Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas, ada Ammar bin Yasir, ada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ini kalau teman-teman ingat, Muhammad bin Al-Hanafiyah itu eh, anaknya Ali ya. Tapi di sini beliau menggunakan nisbat nasabnya itu bukan kepada Ali, tapi kepada keluarga ibunya, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Karena ibunya ibunya ini, istrinya Ali ini ya, yang menjadi ibundanya Muhammad ini dari Bani Hanifah. Dari Bani Hanifah. Jadi bukan Muhammad bin Ali, karena ini merupakan adab luar biasa ya. Kalau menggunakan bin Ali itu bobotnya berbeda. Karena apa? Karena biarkanlah yang menggunakan bin Ali itu adalah Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Biar mereka membedakan dengan mana yang keturunan Rasulullah dan mana yang bukan keturunan Rasulullah. Ini adab. Makanya Muhammad bin Al-Hanafiyah menggunakan tidak menisbatkan nasabnya ke bin Ali. Ada juga Hashim bin Utbah, ada Al-Mirqal dan ada Al-Asyad bin Qais. Para pemimpin pasukan Syam antara lain, nah ini dari kubu Syam ya, Muawiyah, ada Amr bin Ash, ada Dzul Al-Qila Al-Himyari, ada Habib bin Maslama bin Al-Fihri, ada Al-Mukhariq bin Sahabah Al-Kilai dan lain sebagainya. Jumlah pasukannya tidak diketahui pasti, berdasarkan data dari berbagai sumber, jumlah pasukan Ali antara 50.000 hingga 150.000 prajurit. Besar ini. Sedangkan jumlah pasukan Muawiyah antara 60.000 hingga 120.000 prajurit. Jadi cukup imbang gitu ya. Puluhan ribu hingga ratusan ribu. Ini nggak sederhana, ini luar biasa. Ini memang perang besar pada saat itu ya. Jumlahnya banyak ini, puluhan ribu. Puluhan ribu. Kalau kita ingat kaum muslimin pernah melawan Romawi pada saat itu juga besar, 100 ribuan, ratusan ribu jumlah pasukan Romawi yang menyerang atau yang berperang
eee, terhadap kaum muslimin itu ya, jumlahnya besar. Sedangkan ini antara antara kaum muslimin yang berperang itu jumlahnya juga nggak kalah dahsyatnya ya, besar banget. Ini lokasi Siffin di ya sudah masuk Syam ya, Syam bagian utara, sedangkan Ali itu bergeraknya dari Irak ya, dari Kufah. Jadi ibu kota kaum muslimin sudah dipindahkan ke Kufah, kemudian, jadi kubunya Ali itu ya bisa dibilang kubu, dari Irak gitu ya, berangkatnya dari Irak. Nah, saja perang Siffin. Nah, terjadilah peperangan. Perang Siffin ini berlangsung selama 5 pekan. 5 pekan, bayangkan. Berarti hampir 2 bulan. Mulai dari awal bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah ya, hingga masuk ke Muharram tahun 37 Hijriah. Mengapa begitu lama perang itu ya? Perang Siffin ini tidak langsung meledak sebagai pertempuran besar. Perang ini berjalan sangat lama karena melibatkan satuan-satuan pasukan kecil terlebih dahulu di kedua belah pihak. Sehingga terjadi pada saat itu di perang Siffin total pertempurannya itu mencapai 70 kali. Banyak banget. Jadi berkumpul di Siffin, dua kubu itu nggak langsung bagbuk gitu ya, enggak. Mereka mengirimkan satuan kecil-kecil dulu, perang, kemudian mundur, terus perang lagi, kemudian mundur, seperti itu. Sampai jumlahnya 70 kali. Subhanallah. Ingat, kenapa kok seperti ini ya? Kita ingat statement dari Abu Al-Aliyah tadi yang di awal. Ini kondisi perperangan yang nggak biasa. Biasanya kaum muslimin itu perang melawan kaum kafir yang ingin menghalang-halangi dakwah dengan militer, sedangkan saat ini mereka harus melawan kubu yang juga memekikkan takbir, kubu yang juga memekikkan tahlil gitu ya. Saudaranya sendiri gitu ya, sehingga nggak kuasa gitu ya untuk langsung perang besar gitu ya. Okelah perang kecil-kecil dulu, strateginya seperti itu. Dan perasaan itu menghantui semua kaum muslimin saat itu. Mereka sangat-sangat berharap udah perang ini cepat selesai gitu ya. Sudah damai aja gitu, nggak jangan sampai berkepanjangan. Itu makanya perang ini berlangsung sangat lama, hampir 2 bulan nggak selesai-selesai. Ada 70 kali, lebih bahkan, itu terjadi perang-perang kecil, satuan-satuan, kelompok-kelompok aja. Dan ini ada fakta yang menarik. Apa itu? Oh, sebentar. Di pertempuran besar ini ada sebenarnya pertempuran besar itu, menjelang akhir ya di bulan Muharram selama 3 hari 3 malam. Puncaknya terjadi pada malam Jumat yang dikenal sebagai malam malam Harir. Nah, ini yang sangat populer ya bahwa perang Siffin itu terjadi 3 hari 3 malam. Tapi sebenarnya enggak. Sebelumnya sudah terjadi baku hantam tapi dengan pasukan-pasukan yang kecil. Nah, ada fakta yang menarik di sini. Perang itu berlangsung dengan melibatkan satuan-satuan pasukan dalam jumlah yang terbatas selama 1 bulan. Jadi pasukan kecil tadi ya, ditambah pekan pertama bulan Muharram 37 Hijriah tanpa terjadi pertempuran yang besar. Semua pihak masih berharap terciptanya perdamaian. Nah, ada sebuah kesaksian dari Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengatakan, kami ikut dalam perang Siffin dan berada di kubunya Ali. Ketika pertempuran itu dihentikan, istirahat gitu ya, rehat karena pasukan kecilnya tadi sudah berbaku hantam, kemudian mundur, istirahat sejenak ya, gencatan senjata sejenak lah ya. Maka pasukan dari salah satu kubu akan memasuki kubu yang lawannya dan begitu juga sebaliknya. Maksudnya gimana? Kok bisa berkunjungan gitu antara satu sama lain, antara satu kubu dengan lawannya ya? Eee, Berkunjung itu kenapa kok mereka berkunjung? Mereka itu kan satu akidah, mereka itu satu iman nih, Islam. Ketika mereka sedang tidak dalam kondisi berperang, ya sesama kaum muslimin pun barangkali ingin bersilaturahim gitu ya.
Mungkin ada kerabatku yang masih ada di kubu lawan, aku ingin menengoknya apakah sedang baik-baik saja gitu ya. Adakah saudaraku yang di kubu lawan yang mungkin barangkali sedang terluka gitu. Mereka mengunjungi antara satu sama dengan yang lainnya. Ini nih nggak kebayang ada perang kayak gini gitu. Habis habis bertempur gitu ya, perang satuan kecil tadi babuk, mundur, istirahat. Saat istirahat, itu berkunjung antara satu yang lainnya. Kubu Muawiyah ada beberapa berkunjung ke kubu Ayah Ali untuk ngecek saudaranya, bersilaturahim, nah kayak gitu. Kubunya Ali juga berkunjung ke kubunya Muawiyah beberapa pasukan itu. La haula wala quwata illa billah. Ini kan ya namanya kaum muslimin saling berkunjung, saling apa ya bersilaturahim sebenarnya kan biasa. Tapi ini fenomena yang terlalu unik ya. Bisa disimpulkan bahwa perang ini ya benar-benar jauh dari ambisi untuk saling menghabisi lawannya. Enggak. Sebagaimana dua kubu yang saling berperang gitu ya. Yes, pokoknya kubu lawan harus habis gitu ya. Enggak. Mereka ya enggak gimana ya perasaannya. Perang, ada kubu lawannya, ada lawannya, lawannya juga mengangkat senjata, tetapi mereka berharap lawannya itu sehat-sehat saja gitu ya, tidak terkena peluru gitu ya. Makanya ketika istirahat mereka memastikan ini, mereka mengunjungi kubu lawan, "Gimana? Ada yang kena? Berapa korbannya?" Gitu ya. "Ada saudaraku yang jadi korban nggak?" Gitu dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang membuat mengapa perang ini berjalan begitu lama. Sangat unik ya. Ini nih jarang ini ya, fenomena atau mungkin fakta ini muncul di permukaan, kita gitu ya. Taunya kalau perang antara Ali dan Muawiyah itu ya perebutan kekuasaan, Ali kalah, Muawiyah menjadi khalifah, udah selesai, enggak. Ternyata di dalam peperangan itu justru ada ukhuwah Islamiyah antara sesama ini ya, sesama pasukan gitu. Bahkan pasukan lawan gitu ya, saling bersilaturahim. Tapi kalau sudah selesai kembali, pasukan kecil lagi terus berperang lagi. Jadi apa ya, nggak bisa dimasukkan ke dalam, nggak bisa dibayangkan lah ya pada saat itu gimana terjadinya. Nah akhirnya di 3 hari pekan pertama, ini sampai terus berjalan, ada perang yang besar tadi. Nah di akhir pekan pertama bulan, ini ya bulan Muharramnya ya, itu ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian, dan ini sangat penting sekali kejadian ini, dan menjadi sebuah, apa ya, bisa dibilang kita menyimpulkan suatu hal nanti di sini ya, dan sangat berbobot kejadian itu. Apa kejadiannya? Ammar bin Yasir, seorang sahabat ya, sahabat mulia ini ya, Ammar bin Yasir, yang bertempur di pihak Ali itu terbunuh di hari kedua. Kan ada 3 hari peperangan besar tadi ya. Di hari kedua, Ammar bin Yasir ini terbunuh. Dan terbunuhnya Ammar ini menjadi penanda penting, sangat penting sekali pada perang ini. Karena ada sebuah hadis yang itu dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dulu tentang kematian Ammar bin Yasir. Nabi SAW pernah berkata kepada Ammar, "Wahai Ammar, taqtuluka al-fi'ah al-baghiyah." Jadi, wahai Ammar, Ammar bin Yasir, engkau itu kelak akan dibunuh oleh pihak Al-Fi'ah Al-Baghiyah. Pihak yang Al-Fi'ah Al-Baghiyah itu sebenarnya bukan pemberontak lah ya. Saya pernah mengikuti materi ini, sebenarnya tidak pas padanan Al-Fi'ah Al-Baghiyah itu disematkan atau ditranslatekan dengan kata pemberontak. Sebenarnya bukan pemberontak. Kayak kubu yang apa ya, berselisih pendapat lah mungkin seperti itu. Tetapi di sini dipakai kata pemberontak tapi dalam tanda kutip biar kita bisa membedakannya ya. Bahwa Ammar bin Yasir itu nanti ini perkataan Rasulullah, statement Rasulullah. Wahai Ammar, engkau itu nanti terbunuh. Matimu itu terbunuh dengan pihak atau orang yang membunuhmu adalah orang yang memberontak. Dalam tanda kutip ya. Nah, gegerlah di sini. Sahabat tahu dong. Hadis itu tahu sekali para sahabat. Tabiin juga pada saat itu tahu bahwa Rasulullah pernah mengeluarkan statement ini. Karena Ammar bin Yasir ini berada di kubu Ali dan ini clear, kubu Ali tahu bahwa siapa yang menjadi Al-Baghiyah. Iya kan? Karena Ammar bin Yasir
ini berperang, kemudian berada di kubu Ali, yang membunuh kan otomatis dari kubunya Muawiyah kan. Berarti di kubunya Ali sudah pede duluan. Wah, ternyata benar bahwa yang menjadi lawan kita pada saat ini yaitu kubu Muawiyah adalah kubu yang Alfi al-Baghiyah tadi, kubu pemberontak. Nah, bagaimana di kubunya Muawiyah? Nah, ada yang melapor. Jadi ketika ada proses atau terjadi pembunuhan itu, ada yang melapor, pembunuh yang melapor dan dia memberitakan dia telah sukses. Wah, ini kan mungkin, nggak tahu ya mungkin ya. Dia nggak tahu, dia mengatakan kabar gembira ini kepada Muawiyah atau kepada muslimin yang lain bahwa dia telah sukses membunuh Ammar bin Yasir. Karena Ammar bin Yasir kan orang penting gitu ya di kubu Ali gitu. Nah, Abdullah bin Umar mohon maaf, Abdullah bin Amr bin Ash yang ada di kubu Muawiyah mendengar kabar ini, itu komen langsung kepada orang yang mengabarkan itu. "Gimana sih kalian itu? Kok malah senang membunuh Ammar? Bukankah kalian kalian nggak tahu ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa yang membunuh Ammar bin Yasir adalah pemberontak. Kenapa kok kalian malah bangga?" gitu ya. Amar bin As pun juga pada saat itu yang ada di kubu Muawiyah kaget. Loh, iya, kan ada hadis seperti ini. Terus bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisi kita? Nah, kubu Muawiyah terjadi kegusaran yang sangat galau mereka. Mereka merasa membunuh Ammar bin Yasir, otomatis menurut hadis ini sudah jelas kita yang memberontak. Nah, apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Ternyata Muawiyah di sini tahu, ah ini bahaya ini kalau mereka atau kubunya melemah karena merasa bersalah gitu ya menjadi pemberontak. Muawiyah tidak mendustakan hadis ini, enggak. Muawiyah tahu ini hadisnya dari Rasulullah, tahu. Tapi apa yang dilakukan oleh Muawiyah di sini untuk meredam gejolak yang ada di kubunya, Muawiyah mencoba untuk mentakwil hadis itu. Mentakwil dengan sebuah pemikiran, pendapat yang sebenarnya juga nggak pas. Apa yang ditakwilkan? Iya benar, Ammar itu dibunuh oleh orang yang memberontak, oleh kelompok yang salah. Tapi di kata Muawiyah, yang salah itu bukan kelompok kita. Justru yang salah itu kelompok mereka. Kenapa? Siapa yang membawa Ammar ke medan peperangan? Siapa yang membersamai Ammar di medan pertempuran? Kan bukan kita, mereka yang mengajak. Dan yang menyebabkan mereka Ammar bin Yasir ini meninggal, wafat, tewas gitu ya, syahid, itu adalah mereka sendiri. Yang menyebabkan Ammar bin Yasir terbunuh adalah mereka sendiri. Jadi yang pemberontak sebenarnya siapa? Ya bisa ditafsirkan mereka. Seperti itu. Takwil yang dilakukan oleh Muawiyah. Jujur ini adalah takwil yang problematik ya. Cukup problematik karena memang jelas, clear sebenarnya masalah apa namanya? Pesan dari Rasulullah bahwa yang membunuh Ammar itu adalah pemberontak Alfi al-Baghiyah tadi. Tetapi Muawiyah mencoba mentakwilkannya tapi itu tadi cukup problematik gitu ya. Dan tampaknya takwil dari Muawiyah ini nggak cukup membuat kepercayaan diri kubunya itu semakin tinggi dan semakin solid, enggak. Justru terkesan menjadi down. Di satu sisi kubu Ali semakin pede kan ya, "Oh kita benar gini." Selama ini kan bingung, "Wah kita kok melawan kaum muslimin." Tapi ketika ada peristiwa ini, Ammar bin Yasir terbunuh, mereka semakin percaya diri bahwa yang menjadi lawan mereka adalah kubu yang memberontak. Bukan memberontak ya, maksudnya sekali lagi dalam tanda kutip memberontak ya. Nah, akhirnya pada hari Jumat kedua ya, di bulan Muharram, pasukan tersadar akan dampak perang yang begitu mengerikan. Sehingga muncul gagasan perdamaian yang berujung pada tahkim atau yang disebut dengan arbitrase. Tahkim itu jadi intinya ini yang mengusulkan adalah kubunya Muawiyah. Karena mereka tahu bahwa kita sudah terpojok, sudah banyak korban juga, okelah kita tahkim. Kita kubu Muawiyah itu mengangkat Al-Qur'an dengan syarat dengan bukan syarat ya, dengan apa ya, dengan kode ya, itu kan sebuah kode mengangkat Al-Qur'an kan sebuah kode bahwa kita berhenti peperangan ini, kita kembalikan kepada Al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama hukum ini gitu ya.
Dan memang ini yang dikehendaki kedua kubu sebenarnya kan. Mereka tidak menghendaki peperangan secara fisik langsung ya karena korbannya akan tewas banyak dan sesama muslimin akan banyak kerugiannya. Makanya dengan adanya usulan dari kubu Muawiyah untuk tahkim langsung disambut dengan cepat ya oleh kubu Ali. Okelah kita tahkim. Kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri lagi ya tentang tahkim karena cukup mendalam ininya penafsiran serta peristiwanya gitu ya. Dan jumlah korban perang Siffin ini banyak ya, 70.000 orang korbannya. Nggak bisa dibayangkan di perang besar yang tadi itu 3 hari 3 malam terjadi perang berkecamuk 70.000 ini korban yang apa namanya sangat tidak tidak sedikit ya. Pembagiannya menurut Abdurrahman bin Abzah, seorang saksi mata, beliau mentestimonikan kurang lebih 45.000 dari pasukan Syam dari Muawiyah dan 25.000 dari pasukan Irak. Ibnu Hajar di Fathul Bari-nya beliau mengatakan Amr bin As menginisiasi penghentian perang dan tahkim. Muawiyah mengirim utusan sambil membawa mushaf Al-Quran kepada Ali dan mengatakan, Kitabullah sebagai penentu antara kami dan kalian. Kemudian Ali langsung membalas, kami yang lebih pantas melakukannya. Kitabullah menjadi penentu di antara kita. Jadi disambut baik oleh Ali. Karena perang itu ya tidak menyelesaikan masalah sebenarnya mereka sadar gitu ya. Akhirnya mereka bersepakat untuk tahkim. Ini yang terakhir. Jadi ya selesai ya perang sivil selesai berujung dengan tahkim. Di Al-Musannaf karangan Ibnu Abi Syaibah, Ali pernah ditanya tentang perang Siffin. Su'ila Ali radhiyallahu anhu an qatla Siffin. Faqala qatlana wa qatlahum fil jannah. Masya Allah. Ini Ali pernah ditanya, bagaimana nasib korban perang Siffin itu ya. Dari dua kubu itu gimana nasibnya? Kemudian dengan jelas, ini Ali kan tahu pemahaman, Ali itu kan ahli ilmu ya. Ahli ilmu, ahli Quran. Bersama Rasulullah, tahulah bagaimana pemahaman konsep Islam itu yang benar seperti apa. Dan apa kata Ali? Qatlana wa qatlahum fil jannah. Korban dari pihak kita dan korban dari pihak mereka sama-sama masuk surga. Jelas, clear. Wa yasirul amr ilayya wa ila Muawiyah. Dan urusan ini, permasalahan ini, konflik ini, tragedi ini gitu ya, itu akan menjadi tanggung jawabku dan tanggung jawabnya Muawiyah. Luar biasa. Yang penting di sini adalah Ali tidak mengkafirkan lawan perangnya, lawan politiknya ini Muawiyah. Enggak sama sekali. Jelas bahwa yang menjadi korban dari kubu Muawiyah, mereka masuk surga. Meskipun Ali punya argumen secara hukum syar'i bahwa kubunya benar, kan jelas tadi ya, kubu Ali kan bisa dinilai kubu yang benar. Kubu Muawiyah kubu yang kurang tepat ininya, keputusannya. Lantas apa yang sudah terjadi ini gimana mempertanggungjawabkannya gitu ya. Biarkan aku dan Muawiyah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ini sosok yang sangat bertanggung jawab gitu ya. Pemimpin ya seperti ini seharusnya gitu. Dan inilah bagian dari uswah bahwa terjadinya perang Siffin, iya terjadi. Tapi bagaimana seorang mukmin memandang saudaranya, ya sama. Mukmin memandang yang lainnya berbeda. Maksudnya bagaimana seorang mukmin ini memandanglah saudaranya sesama muslim, tetapi saudaranya ini berbeda pandangan secara tajam hingga terjadi peperangan, itu tetap bahwa statusnya adalah seorang mukmin. Inilah uswah ini maksudnya ini adalah sebuah teladan yang sangat luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Faktanya mereka berperang, iya. Tapi semua yang terlibat dalam konflik ini masih terdapat iman, masih dalam satu payung akidah ya, dan Allah tidak mencabut iman mereka. Dan biarlah Ali dan Muawiyah menjadi yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, paling akhir ada sebuah, saya tidak mencantumkan di slide, eh, Abdullah bin Abbas ya. Ini setelah peristiwa ini, jauh setelah peristiwa ini. Abdullah bin Abbas pernah
memberikan ini ya informasi ya, mengajari para murid-muridnya tentang mimpinya ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini pernah bermimpi. Kalau tidak salah kisah ini ada di di kitabnya Imam Az-Zahabi kalau tidak salah ya. Itu pernah bermimpi bahwa Ibnu Abbas ini bertemu dengan Ali dan Muawiyah. Kemudian Ali dan Muawiyah masuk ke dalam sebuah ruangan. Tidak lama kemudian Ali keluar. Ali keluar. Eh, Kemudian setelah itu Ali dengan wajah yang sumringah berkata, eh, Qodoi waqul Ka'bah. Jadi Allah memenangkan aku. Allah memenangkan aku dan Allah Maha Besar. Allah ya Rabb semesta alam, Rabbul Ka'bah. Allah telah memenangkan aku. Aku berada di kubu yang benar. Selesai. Kemudian tak lama kemudian Muawiyah keluar dari ruangan itu dan berkata, Ghafaroli, Ghafaru Rabbul Ka'bah. Jadi Allah telah mengampuniku. Muawiyah berkata, Allah telah mengampuniku. Jelas, clear masalahnya. Jadi siapa yang ya kita tidak mencari mana yang benar, mana yang salah, tapi kita mengambil hikmahnya dari sini bahwa sebenarnya di antara dua sahabat mulia ini semuanya di hadapan Allah ya mulia gitu ya. Mereka utama mendapatkan tempat-tempat terbaik radhiyallahu anhum ajmain. Hanya saja dalam pelaksanaan implementasi hukum di lapangan ada perbedaan pendapat bahkan sampai ke dalam peperangan itu levelnya Muawiyah itu sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa perang Siffin bukan perang tentang terkait perebutan kekuasaan, kudeta tidak. Ini murni perbedaan pendapat, hanya saja perbedaan pendapatnya sangat-sangat tajam gitu ya. Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan yang berkepanjangan, bahkan isunya akan sangat berkembang di kemudian hari sampai hari ini. Mudah-mudahan itu yang bisa menjadi sebuah informasi ya, cerita buat kita semua bahwa ternyata duduk perkara perang Siffin itu seperti ini. Jangan sampai kita mengedepankan emosi, tidak menseleksi ini ya informasi-informasi yang sah, yang dari sumber yang terpercaya agar kita bisa menyikapi bahwa sahabat-sahabat itu semuanya mulia. Hanya saja dalam penerapan aplikasi hukum di lapangan kadang-kadang berbeda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Dr. Agung. Jazakallah khair Dr. Faisal Mahdi atas paparannya yang sangat detail, betul sangat. Monggo, silakan dari hadirin apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Monggo. Tadi tidak salah disampaikan perang Siffin ini di bulan Zulhijjah dan Syawal, ya, betul ya Ustaz? Dzulhijjah dan Muharram. Oh, sorry, Muharram. Ye, ye. Dan kita tahu kalau bulan-bulan itu kan termasuk bulan haram ya. Untuk Iya. berperang kan dilarang gitu. Nah, itu Ah, iya, bagaimana iya. ya? Terus. Eh, sebentar. Jadi memang secara hukum tidak dijelaskan ya, tapi yang jelas itu kan sudah yang jelas kalau berperang di tanah haram itu di tanah haram dan di bulan yang haram itu yang enggak yang jelas clear nggak boleh lah ya. Tapi kalau di bulan haram itu masih bisa kondisional kalau di luar tanah haram ya. Karena memang kalau namanya peperangan kan ya apa ya bisa terjadi dengan kondisi yang tidak diinginkan juga gitu kan. Karena peperangan kan ya siasat gitu ya. Bahkan ada sebuah kaidah dalam peperangan tipu muslihat dalam peperangan itu dibolehkan gitu. Jadi itu tergantung kondisional sebenarnya kalau dalam waktunya, waktu peperangan. Oh, alam tapi yang jelas itu terjadinya di secara fakta seperti itu dan kalau sejauh bukan sejauh ya, sependek pemahaman saya belum ada yang mempermasalahkan masalah waktu gitu. Tapi yang jelas tidak terjadi tanah haram gitu aja.
Dan ketika kaum muslimin juga mencoba untuk atau apa ya, saya juga lupa beberapa fakta beberapa perang adakah atau tidak ya eh, peperangan yang ada terjadi di wilayah yang lain tetapi melawan kaum ini ya bukan bukan kaum muslim itu ada tidak di bulan haram. Tapi karena memang peperangan itu adalah kondisi yang sangat tidak bisa ditebak ya. Mungkin pada saat itu ya bisa jadi kaum muslimin tidak ready gitu ya untuk menyiapkannya di bulan haram. Tapi sudah karena sudah kadung ya, tersiasati seperti itu, kalau berhenti ya justru malah akan diserang kan, mungkin seperti itu. Allah Ta'ala. Tapi sejauh ini tidak ada yang mempermasalahkan waktu sih. Waktu masalah haram kok, kenapa kok sih di bulan haram gitu enggak? Baik, matur nuwun. Monggo apabila ada yang ingin berdiskusi kembali, Dr. Eko mungkin. Monggo. Ya, Van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Oke. Saya kawal Ustaz, banyak sekali yang saya baru tahu dari apa yang Anda sampaikan. Eh, Sejauh yang bisa Anda pahami, sikap Ali yang di awal bahwa dia harus Muawiyah harus baiat dulu itu adalah hal yang secara konstitusi itu memang benar, sehingga ya sebagai apa namanya kepala negara itu harus tegas. Tetapi ketika di akhir peperangan itu apakah Anda hanya istihad Ali aja, karena di akhir peperangan semestinya ya sebagai orang yang tetap tidak mau taat kepada kepala negara ya harus ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap Abdullah bin Umar itu beberapa saat setelah bukan beberapa saat ya, beberapa tahun kemudian beliau itu kan menyesal kenapa tidak membela Ali pada waktu perang Siffin itu. Apa ini benar, Ustaz? Saya kok heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, Dok. Jadi memang yang dipermasalahkan sebagian besar ahli ilmu ya, manuvernya Muawiyah itu ya itu tadi. Jadi betul bentuk ketidakpembaiatan itu adalah merupakan pelanggaran sebenarnya. Tetapi ketidakpembaiatan, keengganan berbaiat oleh Muawiyah ini bukan semata-mata Muawiyah tidak suka Ali, bukan semata-mata Muawiyah ingin merebut kekuasaan Ali, enggak, tapi hanya semata-mata ya itu tadi ya, pembunuhan Utsman itu diselesaikan terlebih dahulu, baru Muawiyah mau berbaiat. Nah, apakah nanti kemudian yang terakhir di akhir peperangan kan tetap memang posisinya Muawiyah kan tidak berbaiat kan ya. Tetapi apa namanya Ali di sini mengedepankan dialog terlebih dahulu gitu dengan proses tahkimnya atau arbitrasinya itu terlebih dahulu dengan harapan nanti ada sebuah solusi. Awalnya kan seperti itu. Yang penting peperangannya stop dulu gitu. Mungkin seperti itu. Sehingga tahkim ini jalannya seperti apa nanti detail ya sebenarnya. Memang nanti dari proses tahkim nanti sebenarnya ada masalah lagi gitu ya. Ada muncul khawarij dan sebagainya. Ada permasalahan baru gitu ya. Yang itu tidak kunjung selesai pada saat itu. Nah, tapi yang jelas bagaimana penyikapannya Ali ini adalah ya mengedepankan dialog terlebih dahulu kepada Muawiyah. Karena kalau jadi memang Ali ini kan sangat ya apa ya, sangat cerdas gitu ya. Datanya banyak, analisisnya mendalam gitu ya. Mengapa sih kok tidak kunjung dieksekusi pembunuh Utsman? Karena Ali paham bahwa ini nih masalahnya sistemik. Kalau dieksekusi, wah ini bergejolak semua itu wilayah-wilayah lainnya gitu. Sama mungkin ketika mencoba untuk mengeksekusi dalam tanda kutip ya Muawiyah yang itu tidak mau membaiat, nah itu kan juga menjadi permasalahan baru lagi. Makanya nanti ada tahkim terlebih dahulu yang itu nanti dilalui oleh kaum muslimin. Seperti itu mungkin. Jadi ijtihadnya Ali tahkim dulu karena ingin meredakan perangnya ya. Yang kedua terkait tentang Abdullah bin Umar, sependek pemahaman saya kok tidak ada statement seperti itu ya tadi. Jadi
justru Abdullah bin Umar itu berijtihad bahwa apa yang beliau tidak menyalahkan pendapat semuanya ya, baik itu Ali dan Muawiyah, tapi Abdullah bin Umar itu mencoba untuk menjadi posisi yang netral, ya tidak melawan, tidak ikut juga gitu ya. Tetapi yang dilakukan justru lebih produktif gitu ya, Abdullah bin Umar lebih produktif. Jadi lebih untuk melakukan edukasi, pembinaan, menyiapkan ya murid-muridnya Berapa itu, untuk Gus? Belum. gitu. Apa? Mas minum. Eh, Itu. Jadi sependek pemahaman saya tidak ada statement itu saya Abdullah bin Umar menyesal ya. Justru Abdullah bin Umar itu punya visi ke depan menyiapkan generasi itu tadi. Bahkan ketika nanti eranya Umar bin Abdul Aziz itu kan memang sudah dalam tanda kutip dipinggit kan ya Umar bin Abdul Aziz itu untuk dijadikan sebuah sosok pemimpin yang akan menggantikan ya rezim-rezim yang ada pada saat itu. Jadi justru keberadaan Abdullah bin Umar itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Itu, mohon maaf kalau sampai saat ini belum ada data sih saya melihat atau mendengarkan apakah ada penyesalan dari Abdullah bin Umar. Wallah alam. Iya, saya baca dari kebetulan beberapa buku sirah yang saya baca itu, saya nggak tahu juga yang buku yang mana. Ada yang menyatakan seperti itu. Alam nanti kalau ketemu lagi bukunya, saya baca sirah itu lama sekali saya waktu itu. Saya kawakan Ustaz. Yeah. Jadi ini izin menambahkan, jadi justru nama Abdullah bin Umar itu dalam peristiwa-peristiwa besar itu hampir tidak ada gitu ya. Kalau Abdullah bin Abbas itu kan juga ulama besar, itu ada nanti di peristiwa dengan orang Syiah. Terus kemudian beberapa ulama-ulama yang lain itu kan juga ada sahabat-sahabat utama. Tapi Abdullah bin Umar ini cenderung cenderung hilang dari peredaran gitu ya. Hilang dari peredaran, tidak ada dalam peristiwa-peristiwa penting ya terakhir ketika pembunuhan Utsman ini aja. Tetapi ternyata beliau membangun sebuah madrasah tersendiri dan nanti melahirkan orang-orang besar. Allah Baik, alam. sangat-sangat Iya. betul Faisal atas jawabannya. Monggo, satu pertanyaan terakhir mungkin apabila ada yang didiskusikan kembali. Bila tidak ada, karena memang terbatas waktu juga, kita harus akhiri kajian pada pagi hari. Insya Allah akan kita lanjutkan, ya Ustaz. Karena uh, Insya Allah, karena tahu sampai dengan cironya atau mana akan kita akhiri. Tapi moga-moga masih ada Lanjut kajian ke lagi. topik mana, Dok? Biar agak enakan kan dari kemarin konflik terus. Lagi ngoten nggih. Nanti mungkin kita diskusikan lagi Ya, di ya, suatu siap-siap. Insya Allah. Biar ya Nah, saya ngikut ini aja lah, nggak masalah nanti. tinggi betul. Menurut saya pribadi ya sangat berterima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Faisal karena yang sebelumnya saya hanya berpegang bahwa kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita tidak menyalahkan salah satu pihak gitu aja. Jadi seluruh sahabat itu baik. Itu aja yang kami tahu. Tapi secara detail seperti ini kami baru tahu ketika kajian-kajian sirah ini dipaparkan gitu. Sehingga lebih menghujam ke dalam dada kami bahwa memang benar-benar para sahabat itu semuanya memang bintang di langit seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini sudah. Oh, berkenan memimpin doa. Turun. Ya, baik. Mohon izin untuk kita berdoa bersama-sama ya. Awali dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una. Rabbi zidna ilman ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba.
اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدنا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إني تبت إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi dalam turun sangat kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar dan doa kafir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.